Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan 6 ya. Subtema 4. Sebelum kita mulai, mari baca doa terlebih dahulu. Semoga ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anak, silakan dibuka bukunya ya, halaman 198. Kamu sudah belajar tentang alat transportasi. Apakah kamu selalu menggunakan alat transportasi? Alat transportasi apa? Apa kelebihan dan kekurangan selalu menggunakan alat transportasi? Mari kita pelajari bersama ya ini ya. Bacalah dengan suara nyaring, pergi dengan alat transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki ada yang memiliki sepeda motor dan mobil. Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada angkutan kota, bus, dan kereta. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat lain. Namun, alat transportasi yang terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya membuat udara kotor. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini, banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum, bus dan kereta. Ayo mencoba amati kembali teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan pada teks? Tuliskan pada bagian berikut ini ya. Informasi yang pertama ini ya, kira-kira apa yang dapat kita temukan dalam paragraf pertama ini ya. Ini ya. Itu berarti informasi yang bisa ditulis adalah alat transportasi Masya Allah. Transportasi pribadi digunakan untuk diri sendiri ya. Misalkan seperti itu ya di dalam informasi pertama. Transportasi pribadi digunakan untuk diri sendiri. Misalkan untuk informasi kedua, informasi ketiga, informasi keempat silahkan dicari sendiri ya. Ayo bercerita, pilihlah satu paragraf pada teks. Ceritakan isi paragraf kepada temanmu. Sampaikan juga manfaat dari alat transportasi yang digunakan. Tambahkan dengan penjelasanmu sendiri. Langsungnya. Ayo mencoba, setiap orang menggunakan alat transportasi yang disukainya. Alat transportasi kesukaan orang berbeda-beda. Apa alat transportasi kesukaan temanmu? Tanyakan kepada teman-temanmu. Tuliskan jawaban mereka pada tabel berikut ya. Ini kalian mencari informasi kepada teman ya. Jika tidak ada teman, silahkan tanya kepada keluarga ya. Kira-kira apa ayah, ibu ya, kakek, nenek dan lain-lain ya, paman atau kakak ya, jika punya ya. Kira-kira alat transportasi apa yang disukai? Misalkan nomor 1 contohnya nama Tony. Alat transportasi yang disukai adalah sepeda. Alasannya karena menyehatkan, misalkan seperti itu ya. Silahkan kalian mencari atau bertanya kepada lingkungan sekitar kira-kira apa, terus alasannya apa. Siti pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang dapat digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi dan bus umum. Apa yang akan kamu sarankan? Mengapa? 1. Naik alat transportasi kesukaan masing-masing dan bertemu di rumah nenek. 2. Naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Tuliskan saranmu pada tempat berikut ya. Ini contoh saran ya. Kira-kira yang pas dari masalahnya Siti itu apa? Nanti silahkan tulis di sini ya. Saran kalian apa ya? Dalam perjalanan menuju Manado, Benny mengamati pesawat yang ditumpanginya. Benny mengamati televisi pesawat, jendela, pintu dan lainnya.
Semua berbentuk bangun datar. Benny berpikir berapa keliling masing-masing bangun datar yang ia jumpai di pesawat. Selesaikan masalah-masalah yang Benny pikirkan berikut ini. 1. Layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang. Panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm. Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Panjang bingkai sama dengan keliling televisi. Jawabnya apa? Nah, ini cara mengerjakannya seperti sebelum-sebelumnya ya. Kalau panjangnya segini, lebar segini, caranya seperti ini. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini ya kemarin ya. Seperti itu. Silahkan nanti dicoba. Jika masih bingung, dibuka lagi buku atau pembelajaran sebelumnya ya. Untuk mengerjakan soal ini sama. 2. Pesawat dilengkapi banyak jendela. Jendela pesawat berbentuk persegi panjang, lebar 15 cm dan panjang 30 cm. Jika sekeliling jendela ingin diberi karet pelindung, berapa panjang karet yang dibutuhkan? Panjang karet sama dengan keliling jendela. Di sini juga seperti itu ya. 3. Pintu pesawat berbentuk persegi panjang, lebarnya 90 cm. Dan tingginya 230 cm. Berapakah keliling pintu pesawat? Ya, di sini juga seperti itu ya. Sama cara mengerjakannya. 4. Pramugari memberi tisu sebelum kami masukkan. Tisu berbentuk persegi, setiap sisi panjangnya 45 cm. Berapakah keliling tisu? Nah, mudah ini, tinggal menjumlahkan semua. Tentukanlah keliling bangun datar berikut. 1. Seperti itu ya gambarnya. Setiap sisi panjangnya 10 cm. Berapa keliling bangun tersebut? 2. Setiap sisi panjangnya 8 cm. Berapa keliling bangun tersebut? 3. Setiap sisi panjangnya 6 cm. Berapa keliling bangun tersebut ya? Misalkan di sini ya 10 ya, 10 cm, 10 dan seterusnya ya. Silahkan dikerjakan, diisi sendiri. 4. Setiap sisi panjangnya 4 cm. Berapa kelilingnya? 5. Setiap sisi panjangnya 4 cm. Berapa kelilingnya? Ini kalau ini banyak berarti nanti tambahnya juga banyak. Mudah itu. Langsung pembelajaran ke-6. Edo dan teman-temannya kagum dengan perkembangan alat transportasi. Alat transportasi digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Alat transportasi khusus. Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Angkutan alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus. Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Umumnya orang mengangkut barang dengan truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Beras, gula, dan terigu diangkut oleh truk. Pasir dan semen juga diangkut oleh truk. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Mobil ambulan digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam mobil ambulan ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulan juga dilengkapi siren. Siren akan berbunyi saat mobil berjalan. Siren memberi tahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulans harus segera tiba di tempat yang dituju. Alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi siren. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Masih banyak lagi jenis alat transportasi khusus lainnya. Pelajari lagi macam-macam alat transportasi khusus. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang menciptakan alat transportasi. Alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah. Kamu sudah belajar tentang alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus apa saja yang kamu ketahui? Apa manfaatnya? Silahkan ditulis di sini ya. Kira-kira alat transportasi khusus apa yang termasuk khusus itu, kemudian manfaatnya apa ya? Jika di sini tidak muat, silahkan ditaruh di kertas atau di buku ya. Kalau di kertas lebih mudah, nanti bisa ditempelkan di sini. Jika digunakan untuk belajar mudah ya. Ayo bercerita, kita sudah mengenal bermacam-macam alat transportasi. Pilihlah salah satu alat transportasi kesukaanmu. Kapan kamu terakhir menggunakannya? Apa manfaatnya untukmu? Ceritakan kepada temanmu. Ini sedang bercerita nih Siti ya, Dayu.
sedang bercerita. Ayah Siti sedang mengendarai mobil di jalan raya. Tiba-tiba terdengar siren ambulan. Siti mengingatkan ayah. Ayah menepi dan memberi jalan untuk ambulans. Ayah menghormati dan menghargai orang yang sakit. Orang yang sakit harus segera ditolong. Pernahkah kamu melihat ambulan yang membunyikan siren di jalan raya? Apakah semua mobil menepi seperti mobil ayah Siti? Apa yang seharusnya dilakukan oleh mobil-mobil itu? Diskusikan pengalamanmu dengan temanmu. Tuliskan kesimpulan diskusimu pada tempat tersedia. Nah, ini langsung hasil diskusi. Jika kita tidak bisa berdiskusi dengan lain, langsung saja disimpulkan ya di sini ya. Nah, tulis hasil diskusinya apa dari permasalahan di atas tadi ya. Ayo mencoba. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran adalah alat transportasi khusus. Apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh pengendara mobil lain ketika mobil itu menyembunyikan siren? Ambulans dan mobil pemadam kebakaran membunyikan siren. Yang harus dilakukan mobil lain adalah misalkan satu ini yaitu memberi jalan ya. Yang harus dilakukan memberi jalan. Nah, terus kedua Yang tidak boleh dilakukan mobil lain adalah menutupi jalan saat mobil ambulans itu lewat. Misalkan seperti itu ya. Silahkan lagi dicari sendiri ya, apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh mobil lain. Ya, berarti di dalam mobil ambulans ada tempat tidur untuk orang sakit. Jika panjang mobil ambulans 250 cm dan lebarnya 150 cm, berapa ukuran tempat tidur yang bisa masuk ke ambulans? Buatlah dua kemungkinan ukuran tempat tidur. Ukuran ambulans yaitu 160 cm. Nah, kemudian tingginya 80 cm. Panjangnya 160 cm, lebarnya atau tingginya 80 cm. Keliling ruang ambulans ini ya. Berapa kira-kira ini ya? Kalau di sini 160, kemarin kan di sini juga 160. Di sini juga 80 ya. Kan sama kan panjangnya. Berarti kalau sudah ditulis dan temu, silakan tinggal menjumlahkan saja di sini ya. Kira-kira berapa ukuran tempat tidur yang bisa masuk? Ini silahkan ya. Ini diberikan diberi ukuran sendiri ya. Keliling tempat tidur yang bisa masuk jika ambulannya seperti ini ya. Ukurannya 160 dan 80 cm, kira-kira di sini berapa? Nah, tentunya lebih kecil ya, ukurannya lebih kecil. Keliling tempat tidur bisa masuk kira-kira berapa? Silahkan ditulis sendiri, diberikan angka sendiri. Keliling tempat tidur yang bisa masuk ya, kalau sudah dikasih ya angkanya berapa, panjangnya dan lebarnya berapa, tinggal menjumlahkan saja. Buatlah sebuah bangun datar, tentukan ukuran sisi-sisinya, hitunglah kelilingnya. Di sini ya, kalian membuat sebuah bangun datar, bebas apa saja. Setelah itu kalian disuruh untuk menentukan sisi-sisinya, ukuran sisinya berapa, kemudian kalau sudah silahkan dihitung kelilingnya. Berapa jumlah semua keliling bangun datar yang telah kalian gambar ya. Paham ya anak-anak? Nanti jika kurang paham silahkan bisa tanya langsung ke Pak Wahab lewat WA ya, tanya ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.